Kalau dibilang LDR itu menyakitkan, perih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik lagi guys bersama gua Julkaran Habibi. Kali ini gua mau wawancara nih sama temen gua, partner jaga gua dulu waktu di Taman Buntas. Sekarang sudah berumah tangga. Cuman ada yang spesial gitu. Maksudnya spesial itu mereka nih, Bang Ucup sama Mbak Dewi, dia berhubungan itu melalui jejaring sosial Smul dan LDR. Kata orang kan LDR itu gak bakal bisa memungkinkan ya, entah itu dari pihak satu atau pihak yang satunya lagi. Buat untuk saling percaya itu kemungkinan besar tuh nggak ada ya. Tapi mereka ini berhasil. Mereka ini LDR udah cukup lama. Nah makanya ini gue tertarik buat wawancara mereka karena selama LDRan ini mereka nggak pernah ketemu dan sampai akhirnya mengikat janji suci. Kalau asik juga. Oke, nih Bang Ucup deh. Halo guys, gue Yusuf, sobat karibnya kawan gue pribadi. CS berat gue dari dulu dari Taman. Ini istri gue. Ya, alhamdulillah sih ya kalau dibilang secara nggak langsung. Yang tadi udah kawan gue bilang, gue hubungan nggak pernah ketemu. Gue itu ya bahasa anak sekarang apa sih LDR ya, long distance. Iya, long distance. LDR itu udah apa nih gue nggak tahu nih. Iya, gitu. Ya selebihnya kembali lagi sih, kalau dibilang LDR itu menyakitkan, perih, curiga, ya buat gue pribadi, jangankan yang LDR ya, yang pacaran pun gue rasa sama kayak gitu, ada perih ada manis. Tapi satu sih intinya, LDR itu yakin dalam artinya lu itu punya niat lu ya bener-bener bukan hanya buat nyari seorang pacar gitu loh. Kalau gue pribadi LDR gue memang niatnya pacaran terus ya gue nikah gitu loh. Ternyata ya Allah itu ngasih suatu anugerah ya gue dipertemuin sama istri gue yang sekarang nih. Ya kan, selama gue kenal istri gue sampai gue jalanin hubungan itu kurang lebih 10 bulan ya. Oh berarti LDR-nya udah sama 10 bulan ya? Iya. LDR 10 bulan, bayangin aja nggak pernah ketemu. Ketemunya awal mulai di mana Bang? Bisa ceritain? Ketemu awal mulanya itu bulan Februari atau Januari? Bulan 2. Ya bulan Februari. Dia balik dari Taiwan dan gue ketemu langsung pertama kali gue natap muka istri gue sekarang nih. Iya gitu, biar romantis tau kan? Keter ya, biar gue cemburu aja. Gue ketemu dia ini di Bandara Soekarno-Hatta dan itu langsung gue jemput. Itu pertama kali gue natap muka dia langsung di depan mata gue. Yang selama ini ya gue tatap itu cuma mungkin kalian sendiri berpikir gue bucin udah cinta hanya lewat handphone ketemu. Buat gue itu udah lalu ya. Yang jelas jangan pernah anggap LDR itu hal yang nggak mungkin. Buat gue semua itu mungkin, cuman kembali lagi yakin dalam arti kata lu punya niat atau enggak. Kalau niat lu hanya cuma nanya separuh, lebih baik jangan deh, kasihan perempuan dimainin perasaannya, apalagi lu pacaran jarak jauh antara umpamanya Jakarta Taiwan atau Jakarta Bandung, Jakarta Bogor dan yang lain-lain ya. Intinya semua orang punya perasaan, nggak antara laki dan perempuan. Kalau lu merasa pengen bener-bener milikin orang yang sayang, tunjukin apa yang menjadi kemauan lu. Lu dateng, ada waktunya nantinya saat udah ketemu, tinggal lu niatin deh apa tujuannya pada saat lu mau menjalani LDR. Apakah hanya itu untuk senang-senang sekedar pacaran? Apakah untuk seterusnya menjalani hubungan keluarga? Dalam artinya jenjang untuk pernikahan dan seterusnya ya, sampai seperti ini. Karena memang gua pribadi
jalanin LDR ini memang gue niat dari awal gitu ya. Gue berdoa mudah-mudahan ketemu orang walaupun itu LDR ataupun gue yang ketemu orang, dan gue dikasih suatu anugerah dalam keluarga gue ketemu ini istri gue yang sekarang ini melalui distance relationship ya. Terus awal lu bisa kenal sama beliau itu gimana sih ceritanya? Dia ceritain nggak? Itu dari apa gitu? Lucu sih sebenarnya. Gimana? Gua awal ketemunya gini. Awalnya gua nyanyi di semua. Ini sebuah aplikasi yang mungkin awal mulanya Allah itu ngasih jodoh sama gua. Oh berarti semua itu mempertemukan kalian berdua nih ceritanya nih ya? Semua itu kita ngilangin suntuk, dan gua memang kebetulan memang senang nyanyi juga gitu, ngeluarin hobi gue, nyalurin lah. Iseng-iseng gua nyari di beranda ada lagu yang gue pengen join gitu kan, dan kebetulan istri gue bikin itu, gue join lah. Dan lucunya lagi dia nyanyi ini nggak musik kemana, suara kemana, tapi di happy enjoy aja gitu loh, ngeluarin sesuatu yang dia ekspresikan. Dan gue berpikir kok nih orang pede, karena gue pribadi nyanyi itu memang nggak harus bagus, yang penting ekspresi lu keluar dan tenangin pikiran lu kan. Sering sekali, 2 kali join, akhirnya gue cobain dulu. Kok nih gue pedenya kenapa? Ini orang nggak ada rasa malu dalam bernyanyi atau gimana? Mbak bisa masuk ke, kalau ada grupnya boleh dong diundang. Oh ya udah, dia bilang gitu. Nanti ya kalau misalnya ada open member. Dan akhirnya gue nggak pernah nanya-nanya lagi, dan gue jarang join. Dan tiba-tiba dia ngechat gue nih, istri gue sekarang. Kak mau masuk nggak ke room aku, dia bilang. Sini kirimin nomor ID lainnya ya. ID lain. Oh dulu berarti masih pakai grup ya? Semula itu ya? Semula ada grup juga. Ada grup ya? Sekarang juga. Oh sekarang. Nah akhirnya gue kasih ID lain gue kan. Di situ gue diundang sama kali istri gue. Dan gue waktu itu udah kayaknya asik nih. Gue nggak tahu kenapa di hati gue pribadi gue pengen kenal dia. Tapi pada saat di grup itu ya gue merasa memang gue awalnya pengen kenal istri gue sekarang ya. Gue memang nggak ada niat buat kenal yang lain. Sorry guys, gue ngomong kayak gini bukan gue ngomong gimana, karena gue punya prinsip gue udah waktunya gue harus cari orang yang menikah gitu. Memang harus yang berlatar belakang ke depan. Jadi gue cari orang juga bukannya gue lihat walaupun gue berjumpa cari dia, yang alhamdulillah memang rezekinya gue di sini gitu kan, ketemu sama istri gue yang sekarang. Dan lucunya lagi, gue masuk di grup nih guys. Oke, gue putus guys. Sorry. Gue masuk di grup itu, gue nggak pernah nongol, dan gue nggak pernah ngechat sama sekali di dalam grup. Dan tiba-tiba ada grup call di dalam LAN, gue naik. Tapi gue nggak banyak ngomong, gue diem aja. Setelah itu gue turun, nggak lama, yang istri gue nih bilang gini, lucu guys. Gimana itu? Bisa ceritain? Kamu ngomong dong, nongol di grup. Dia bilang gitu. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, biar akrab. Dan di dalam grup itu pasti kan ada laki dan perempuan banyak gitu. Dan satu kata yang gue pernah inget sampai sekarang ini sama dia, dia ini pernah bilang dong sama gue, coba kenal-kenalan sama anak-anak di grup aku, siapa tahu dapet anu. Gue langsung tanya kan, anu itu apa tuh? Ya kan, padahal kalau dia sadar, dia ini yang sebenarnya gue lagi deket. Ngincer ya? Iya. Oh berarti lo udah ngincer tuh? Iya, sejak jadi gini loh, gue senengin dia, gue seneng di dia ini nggak ada rasa malu ngeluarin ekspresinya dia, udah. Tapi gue nggak pernah ngechat sama istri gue, nggak pernah. Nggak pernah ngechat. Terus setelah dari situ gue bilang nggak usah kak, biasa-biasa aja, gue nyari pacar bukan nyari pacar, gue bilang gitu. Akhirnya saling mulai dari chat situ, gue masih jarang tuh chatan. 3 hari kemudian gue chat-chatan sama dia ada yang mau event, anaknya ulang tahun kan, gue tanya-tanya. Dari situlah gue mulai terbuka. Dia buka pengalaman dia, dan gue juga buka pengalaman gue. Ya entah kenapa pada saat itu karena mungkin gue udah buka semua yang ada di gue, dan dia juga membuka ke gue nggak pernah tahu gitu loh. Jarak tempo itu gue bisa terbuka sama istri gue sekarang itu kurang lebihnya paling cuma seminggu ya. Iya, gue sama-sama terbuka sama istri gue. Dia punya anak begini, dan gue memang mencari orang yang benar-benar mau terima
gua gitu loh, yang katanya bisa sama-sama saling melengkapi dari kekurangan ya. Kan gitu guys, kalau dalam keluarga yang sekarang udah dibilang bukannya ayam dep udah nggak ada begitu. Oh, udah nggak ada yang embel ya. Apa bebek gitu udah ya? nggak ada ya. Cuma apa? Karena nanti gini, gue cuman pesen sama kalian semua guys, jangan pernah nganggap remeh LDR dan jangan pernah nganggap LDR itu sulit. Sebenarnya kembali lagi kepada keyakinan hati pertama, kedua niat kita tulus, ikhlas, insya Allah itu nggak ada yang tidur. Cuman satu hal guys, buat yang kaum orang laki atau perempuan, terutama buat yang muda buat yang muda kalian nih yang sekarang ya bergejolak jiwa bercintanya masih tinggi, yang generasi 2000-an. Jangan deh pernah mainin hati perempuan. Mungkin gua pribadi pernah dulunya mainin hati perempuan, tapi pada saat gua mulai beranjak dewasa, gua pikir gua udah bukan waktunya mainin perasaan perempuan. Pada saat lu mainin perempuan, lu mau ngelangkah sejauh apapun itu, karena lu punya bekas pengalaman yang berpenyakit di perempuan, sampai kapanpun akan lu bawa guys. Kan di gua nih, gua pernah punya luka di mainin perempuan. Gua dapet istri sekarang melalui LDR. Sakit guys, sakit. Kalau menurut gue, rasa cemburu, ada nggak? Banyak. Kenapa? Rasa curiga banyak. Tapi apa? Gue punya satu, yakin. Dan gue nggak pernah nyakitin selama gue pacaran LDR sama istri. Pernah ada yang ngechat dia perempuan apa sih? Silakan boleh tanya guys. Nanti mungkin di next selanjutnya ya istri gue akan mengungkapin sendiri. Iya. Nggak tahu kapan. Berarti kunci kalian itu bisa sampai ke perjenjangan ikatan janji suci ini selama LDR selama 10 bulan itu kunci cuma satu, yakin ya? Yakin? Kayak yakin ya? Kita punya komitmen, gitu aja. Komitmen antara gue sama istri gue cuma bilang kita belum punya barang ini. Dan gue setiap bulan ngisiin duit sama istri gue. Ya alhamdulillah ya, semua itu berjalan lancar. Ya walaupun ada halangan itu pasti ada ya namanya dalam perjalanan hidup gue sama Dewi menjalani LDR itu banyak liku-likunya. Ya mungkin cukup nggak semua ya guys harus gue ungkapin ke kalian. Paling tidak rasa cemburu itu yang selalu jadi perdebatan dalam gue tuh hubungan lewat video call yang bentuk bahasa kaliannya gue bucin lah ya katanya ya. Budak cinta yang lain-lain deh pokoknya. Ya rasa cemburu lu ngapain sih lama balas cemburu? Tapi nanti pada saat kalian berdua udah menjadi sepasang kekasih suami dan istri, itu udah nggak ada lagi namanya gitu. Rasa pendekatan kita pacaran itu udah nggak ada saat kita berdua ini. Kan istri gua sekarang. Dulu gua tuh nggak pernah chat. Gak usah jauh-jauh ya pacaran LDR. Gua nongol nih online, tiba-tiba di chat gua nggak balas setengah jam, dia pasti langsung marah. Nggak sama halnya gua, dia on tapi gua chat nggak dibalas, langsung tujuan apa? Berantem guys. Gua kan kembali lagi, kayak gua satu. Intinya gitu aja guys. Untuk yang kalian-kalian semua yang udah ngejalanin LDR, percaya, yakin aja sama keyakinan yang ada dalam diri kalian. Segala sesuatunya, hal yang baik itu nggak ada yang datangnya dulu. Pasti ada rintangannya, tapi gue percaya kalau lu niat, insya Allah Allah itu ngasih jalan yang terbaik buat kalian semua. Jadi kuncinya satu, yakin. Jadi makanya buat kalian semua nih ya, anak kaum muda, kalau misalnya ngejalanin LDR itu jangan terlalu berbanyak pikiran positif, negatif ya. Ya, jangan terlalu banyak pikiran negatif pada pasangan kalian, karena dari pikiran negatif tersebut bakal menimbulkan kekecewaan atau kecemasan terhadap pasangan kita. Jadi mungkin pasangan kita, wah ngapain nih dia di sana, terus baiknya juga yang perempuan, wah cowok ngapain nih di sana gitu. Intinya kalau misalnya kalian selama yakin sama pasangannya, percaya sama pasangannya, insya Allah lah pasti bakal langgeng hubungannya. Buktinya udah ada nih, gue nggak ngomong bohong. Kagak pernah ketemu 10 bulan, tapi akhirnya bisa sampai mengikat janji suci ini kan. Nah,
Untuk selanjutnya mungkin di next video kita akan bahas sama Mbak Dewi gimana dia bisa mau menerima Bang Usup. Karena juga masih tanya-tanya. Oke. Nah, mungkin untuk sekian dulu wawancara gua sama Bang Usup sama Mbak Dewi. Kalau misalnya ada salah kata mohon maaf dan salam.